Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya mengenai peluruhan berantai. Nah, dari solusi peluruhan di anak ya, di B yang sudah kita dapatkan tadi, AB ya. Nah, itu kita bisa lihat 3 kasus. Ya, kita bisa lihat, nanti kita coba lihat dari 3 kasus berikut, kira-kira aktivitasnya jadi gimana. Yang pertama, kalau waktu paruh induknya itu jauh lebih besar, yang pertama ini ya. Jadi waktu paruh induknya lebih besar dari waktu paruh anaknya, atau lambda A-nya, konstanta peluruhannya jauh lebih kecil daripada lambda B. Kasus yang kedua, kalau waktu paruh induknya lebih besar aja, ya, bukan jauh lebih besar, jadi lebih besar dari waktu paruh B. Kasus yang ketiga, kalau waktu paruh induknya itu gimana kalau lebih kecil dari waktu paruh anaknya. Kasus pertama yang akan kita lihat, kalau kita punya ya induknya, itu waktu paruhnya jauh lebih besar dari waktu paruh anaknya. Ya, T setengah A lebih besar, jauh lebih besar dari T setengah B. Contohnya adalah ini ya, kasus ini. Kita bisa lihat di sini, misalnya dari radium 226 meluruh menjadi radon 222. Radium sendiri sebagai induk itu waktu paruhnya sekitar 1600 tahun. Ya, menghasilkan radon 222 yang waktu paruhnya 3,8 hari. Nah, itu contohnya ya. Jadi gimana itu aktivitasnya? Kita lihat di sini kan peluruhannya ini ya. Persamaan peluruhannya AB sama dengan ini tadi yang kita sudah dapat. Nah, kalau waktu paruh induknya jauh lebih besar dari waktu paruh anaknya, kita akan dapatkan ini ya, eksponensial. Jadi kan lambdanya, lambda B-nya jauh lebih besar. Kalau lambda B-nya jauh lebih besar, maka eksponensial pangkat minus, karena dia pangkatnya minus ya. Eksponensial pangkat minus lambda B kali T akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan eksponensial pangkat minus lambda A kali T. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka kalau kita masuk ke persamaan ini tadi, yang awal, E eksponensial pangkat minus lambda B kali T-nya jauh lebih kecil, maka ini bisa kita abaikan. Ya, bisa kita abaikan dan kita bisa dapatkan, nih, kita bisa anggap ini, faktor ini, eksponensial pangkat minus lambda B kali T itu sebagai 0. Maka kita hanya memperhitungkan faktor ini aja, eksponensial pangkat minus lambda A kali T. Maka kita dapat yang di bawah ini, ya. Nah, kita tahu bahwa A0, ya, aktivitas dari induk pada saat 0, dikalikan eksponensial pangkat minus lambda A kali T itu sama dengan aktivitas pada A. Nah, maka AB-nya bisa kita singkat seperti ini. Lambda B dibagi ini ya, karena A0 kali eksponensial pangkat minus lambda AT-nya sama dengan aktivitas A atau AA. Ya. Nah, kalau kita lihat ini ya tadi, kalau waktu paruh induknya jauh lebih besar dari anaknya, maka konstanta peluruhannya jauh lebih kecil induknya. Maka karena lambda A-nya itu jauh lebih kecil daripada lambda B, kita asumsikan lambda A-nya itu 0. Ya. Kita bisa anggap lambda A-nya sangat kecil mendekati 0. Maka kalau kita masukkan ke persamaan ini yang tadi yang kita sudah turunkan, lambda A-nya ini kita bisa anggap sebagai 0. Maka nanti kita dapatkan tinggal apa? Lambda B dibagi lambda B minus 0 kali aktivitas A. Jadi nanti AB-nya itu hampir
sama dengan AB atau apa, aktivitas anaknya itu ya, hampir sama dengan aktivitas A-nya. Nah, ini yang sering disebut dengan secular equilibrium, di mana aktivitas anaknya akan sama dengan aktivitas induknya. Itu terjadi sekali lagi jika, ini tadi ya, contohnya ini ya, waktu paruh induknya jauh lebih besar dari waktu paruh anaknya. Kasus kedua yang akan kita bahas adalah jika waktu paruh induknya lebih besar dari waktu paruh anaknya, ya, atau konstanta peluruhan induk lebih kecil dari konstanta peluruhan anaknya. Ya, beda dengan yang tadi ya, kalau yang tadi waktu paruh induknya jauh lebih besar, ini lebih besar aja. Ya, jadi dari persamaan peluruhan pada anak tadi, ya, yang kita sudah turunkan ini, kita dapatkan tadi gimana, konstanta peluruhan induk lebih kecil dari konstanta peluruhan anak, ya. Maka ini yang kita dapatkan bisa kita lihat di sini, eksponensial pangkat minus lambda B-nya, lambda B kali T, itu akan lebih kecil daripada eksponensial pangkat minus lambda A kali T. Pada poin tertentu, ya, karena ini faktor eksponensial dari B ini lebih kecil daripada yang A, maka pada persamaan ini tadi, kita bisa anggap eksponensial pangkat minus lambda B kali T-nya mendekati 0. Ya, bisa kita anggap 0. Nanti sama seperti yang tadi ya. Jadi tinggal faktor eksponensial pangkat minus lambda A kali T aja. Sama juga seperti yang tadi, AA0 ya, dikalikan eksponensial pangkat minus lambda A kali T itu sama dengan AA atau aktivitas pada induk. Maka nanti AB-nya ya itu kita dapatkan ini ya, persamaan ini. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi kan lambda A-nya jauh lebih kecil dari lambda B, bisa dianggap 0. Nah, tapi kalau yang ini, karena lambda A-nya hanya lebih kecil aja, maka kita tidak bisa anggap sebagai seperti yang tadi. Ya, jadi nanti akhirnya aktivitas pada B itu akan sama dengan apa? Tetap ya, lambda B dibagi lambda B minus lambda A kali aktivitas A. Nah, itu yang kita sebut dengan transient equilibrium. Kasus ketiga adalah ketika waktu paruh induknya lebih kecil dari waktu paruh anaknya. Jarang ya ini, tapi bisa jadi ya terjadi. Atau konstanta peluruhan induknya konstanta peluruhan induknya lebih besar dari konstanta peluruhan anak. Dari persamaan peluruhan tadi ya, sama seperti yang tadi, karena lambda A-nya lebih besar dari lambda B, maka eksponensial pangkat minus lambda B T-nya itu lebih besar daripada yang A. Ya. Kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi, maka karena ini yang B-nya lebih besar ya, maka yang lambda A-nya, yang bagian A-nya, eksponensial pangkat minus lambda A-nya, itu bisa kita anggap 0. Ya, jadi ini kita anggap 0, maka hanya tinggal ini faktor dari B aja. Eksponensial pangkat minus lambda B kali T. Jadinya yang di bawah ini persamaannya ya. Semua sama, lambda B AA 0, lambda B kurangi lambda A. Karena ini yang faktor ininya 0, maka tinggal faktor B ini. Ya. Jadi nanti minusnya ini kita masukkan ke yang bawah sehingga berubah menjadi lambda A minus lambda B. Ya, yang ininya jadi positif. Jadi nanti aktivitas anaknya itu akan sama dengan ini ya, persamaan ini. Jadi kita lihat ininya tergantung dari yang B-nya aja, peluruhan B-nya aja. Ya, nah, keadaan seperti ini yang kita sebut dengan no
equilibrium.